Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mata kuliah Digital Media Analysis di mana tentang social media listening. Di sini dari kelompok 5 kami mengangkat brand dari BBLab versus kompetitor yaitu Chillkit, di mana top mention reportnya di 1 bulan terakhir yaitu dari tanggal 20 Januari sampai dengan 20 Februari 2026. Dosen pengampunya adalah Bapak Andi Pajolele Bate SIKOM MA MBA. Untuk grup membernya di sini ada Alivia Aulia Rizky Ramadan, Amelia Putri Dianti, Asriani, Desika Amelia, Vivit Kusvitasari, dan Lucy Pradita Wibisono. Yang pertama yaitu ada overview di mana overall mention analysis. Di sini jika dilihat dari grafik ini dari periode 20 Januari sampai dengan 20 Februari 2026 ada 652 mention yang terdiri dari 490 interaksi dari 304 user platform digital. Sisanya melalui web sekitar 64 situs yang berbeda, ada 162 interaksi. Yang kedua dari 10,4 juta social reach, terbanyak reach-nya di Twitter yaitu sekitar 8,5 juta, sisanya di YouTube, TikTok, dan terendah ada di Facebook di 517 reach. Selanjutnya adalah social engagement yang diraih tertinggi ada di video yang diputar di sosial media dengan angka 2,3 juta dan dikomen oleh 1,1 juta, like 80,9. Untuk kesimpulannya, 51,5% dengan komentar positif, 40,4% dengan komentar netral, 3,7% komentar negatif dibandingkan dengan kompetitor yaitu Chillkit. Di periode tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 Februari, kalau dilihat dari grafik ini, BBLab mengalami lonjakan social engagement dengan perbandingan total periode dengan perbandingan sekitar 82,5% dan sedangkan Chillkit itu di angka 17,5%. Kalau dilihat dari sini, BBLab lebih unggul dibandingkan dengan Chillkit dari total periode 20 Januari sampai dengan 20 Februari 2026. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amelia. Slide selanjutnya ada sentimen analisis, yaitu mengklasifikasikan penyebutan menjadi positif, negatif, atau netral. Yang bisa penggunaan ini bisa melihat grafik harian, menyaring data berdasarkan sentimen. Kemudian selama periode 20 Januari sampai 20 Februari itu sentimen positifnya dari 336 sampel yaitu 77,1% memberikan respon sentimen positif terhadap brand BBLab dibandingkan dengan kompetitor yang hanya meraih 2,29% respon positif. Kemudian selama periode 20 Januari sampai 20 Februari itu sentimen negatif dari sampel 24 sampel yang memberikan respon sentimen negatif terhadap brand BBLab selama periode tersebut 23 sampel. Next slide. Kemudian ada geografi, yaitu memetakan lokasi geografis penyebutan berdasarkan data pengguna atau posting. Jadi fitur ini menunjukkan distribusi audiens secara visual di peta dunia atau wilayah tertentu. Nah, di BBLab ini, di Indonesia adalah negara terbanyak yang membicarakan brand dari BBLab dan sisanya negara lain seperti United States, Jerman, dan Portugal. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Lucy. Selanjutnya ada slide word cloud, yaitu visualisasi kata-kata yang paling sering muncul dalam percakapan atau mention mengenai brand di media sosial. Semakin besar ukuran kata, semakin sering kata tersebut disebut oleh audiens. Jika membicarakan brand BBLab, yang paling banyak dibahas oleh konsumen yaitu diantaranya promo, lokasi membeli, rasa, varian, dan usia. Selanjutnya, Untuk selanjutnya ada slide top text,
merupakan daftar hashtag yang paling banyak digunakan mention brand. Jika dilihat dari data grafik ini, tidak ada data mention untuk top text-nya. Selanjutnya, yaitu web mention, menunjukkan mention individual yang memiliki engagement atau reach tertinggi dalam periode analisis. Data ini penting untuk mengetahui konten mana yang paling berdampak, baik dari segi jumlah interaksi maupun potensi jangkauan audiens. Dengan melihat web mention teratas, brand dapat mengidentifikasi jenis konten, platform, atau sudut pesan yang paling berhasil menarik perhatian publik. Untuk selanjutnya, slide ini menampilkan akun atau sumber yang paling sering menyebut brand, baik dari individu media maupun akun dengan pengaruh besar. Bebelak paling banyak dibicarakan di sosial media thrift, sedangkan Tokopedia merupakan marketplace dengan penjualan terbanyak dibandingkan dengan Lazada atau Amazon. Dari semuanya ini tidak ditemukan sentimen negatif baik dari Tokopedia, Lazada, Amazon maupun Alibaba. Selanjutnya terkait dengan share of voice. Di sini ada tampilan ringkasan presentase dari share of voice brand dibandingkan dengan kompetitor. Nah, kalau dilihat dari grafiknya di sini, Bebelak itu mendapatkan 82,5% mention atau percakapan dari 652 dari total sampel dibandingkan dengan Chillkit yang hanya dapat 17,5%. Lalu di sini ada share of voice dalam total share of mention dan juga sentimen, yang mana menunjukkan jumlah mention dan distribusi sentimen, baik itu dalam positif, negatif ataupun netral dari brand dan juga kompetitor. Nah, di sini dapat dilihat bahwa Bebelak mendapatkan 82,5% dari 652 mention. Lalu mention dengan sentimen positif itu sebesar 255,9 mention, yaitu 77,1%. Lalu mention dengan sentimen netral itu sebesar 256 mention, yaitu di angka 87,7%. Dan mention dengan sentimen negatif ini ada di 23 mention, yaitu kalau dilihat dari angka tersebut, bahwa periode dari 20 Januari sampai dengan 20 Februari 2026, Bebelak merupakan brand yang paling sering di-mention dibandingkan Chillkit. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, untuk di slide ini menjelaskan tentang share of voice, di mana yaitu total share mention by weekday. Bisa dilihat dari sini bahwa slide ini mention of voice by day, Bebelak terus menguasai day by day-nya mention dibandingkan dengan kompetitor. Untuk slide selanjutnya boleh. Nah, untuk di sini ada share of voice country, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya, bahwa bisa dilihat dari slide ini, negara Indonesia merupakan negara yang mentionnya paling banyak. Seperti itu, bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada media share. Jadi media share ini untuk melihat seberapa sering konten brand dibagikan di berbagai platform media sosial. Jika dilihat dari slide ini, konten brand yang paling banyak dibagikan dari berbagai platform sosial media yaitu dengan YouTube dengan presentasi sebesar 39,9%, selanjutnya ada Twitter 18,6% dan web 24,8%. Selanjutnya ada engagement analysis. Jadi engagement analysis ini untuk melihat metrik interaksi audiens seperti likes, comment, share, dan tingkat engagement untuk mengukur efektivitas konten. Jadi dilihat dari diagram ini, interaksi audiens di media sosial terbanyak melalui like sebesar 80,9 ribu, diikuti oleh komen dan share dengan masing-masing jumlah 1,1 ribu untuk komen dan share sebesar 509. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 5.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.